Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala dan pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat anugerah yang limpah dalam hidup ini. Kami masih bisa hidup, kami masih bisa bernapas, semua karena Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, tapi firman menjadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus lembutkan hati kami, dan lebih Tuhan kami naikkan juga doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 21 sampai ayat 31. Galatia pasal 4, maksud kami. Galatia pasal 4 ayat 21 sampai ayat 31. Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengar hukum Taurat? Bukankah ada tertulis Bapak Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang perempuan yang merdeka. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan merdeka itu oleh karena janji. Ini ada suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perkabaan dengan anak-anaknya. Tapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang tinggalkan suaminya akan punya lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tapi seperti dahulu dia yang beranakan menurut daging, dia yang beranakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, aku bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Puji Tuhan, firman Allah mengingatkan kita, sebagaimana apa dikatakan firman Allah pada Galatia 4 ayat 31. Karena itu saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Kita lebih satu. Kita bukan dari keturunan hamba, tapi dari anak yang perempuan merdeka. Kenapa? Kita bukan dari anak-anak perempuan hamba. Sebab anak perempuan hamba dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-23. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Kalau anak perempuan yang merdeka dari hamba itu, nama Hagar itu, dia diperanak menurut daging. Tapi firman Allah berkata, dari Sarah itu karena janji. Mana janji Tuhan katakan, nanti keturunanmu, ya, nah seperti bintang di langit, bukan dari melalui Hagar, tapi keturunan daripada Sarah. Itu nanti. Jadi janji Tuhan ya dan amin. Kita bukan terkena pada dari anak-anak hamba, tapi dari anak-anak yang dari perempuan yang merdeka. Dari perempuan yang merdeka, bukan perempuan yang hamba, hati merdeka, yang sudah dibebaskan
Arti merdeka sudah dibebaskan dari ikatan dosa, ikatan pada maut. Ingat, firman katakan Roma 6 ayat 23, upah dosa maut. Tapi karena kasih karunia, karena korbannya, kita boleh mengalami kemerdekaan. Kita jadi budak dosa, kita jadi perhambaan dosa, tapi kita dimerdekakan oleh karena korbannya. Berarti kita anak-anak dari keturunan Sarah, bukan daripada Hagar. Maka kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Patut kita berterima kasih. Bahkan melalui keturunan Sarah ini kita berhak menerima janji Tuhan. Kita juga berhak menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Janji apa? Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kita terisap juga keturunan Abraham yang berhak menerima janji. Selain janji, ya, hidup yang keberkatan di dunia, Tuhan juga janji akan melihat Yerusalem baru. Bukan Yerusalem yang ada di dunia ini, ya, bukan. Tapi Yerusalem yang ada di surgawi, sebagaimana dikatakan tadi dalam Galatia pasal 4 tadi, Galatia pasal 4 ayat yang ke-25 dan 26. Harga ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Yerusalem yang sekarang itu ada di Israel. Karena dia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya Hagar. Tetapi perhatikan ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi, Yerusalem baru atau Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Patut kita berterima kasih kepada Tuhan. Bukan Yerusalem yang ada di Israel. Silakan kalau saudara mau pergi ingin melihat, ya, lihat tempat Israel, silakan. Tapi itu bukan dari ukuran. Tapi yang Tuhan janjikan, Yerusalem surgawi. Di sana tidak tangisan dan air mata. Oh, Yerusalem yang ada di Israel, apa yang terjadi di Gaza terjadi peperangan, terjadi banyak air mata yang menetes. Tapi Yerusalem surgawi dan Wahyu 20, di sana tidak tangisan dan air mata. Air mata saudara akan dihapus. Wahyu 20 ayat yang keempat. Amin. Di dunia penuh dengan tangisan air mata, tapi Yerusalem surgawi karena milik yang dijanjikan sebagai anak yang mendapat hak waris. Amin. Patut kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bukan dari anak-anak yang dari perempuan ya hamba, tapi kami dari anak-anak dari perempuan yang merdeka. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami hidup, kami ada sebagaimana karena Engkau. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa jadi kebutuhan kami, kami terima dengan iman. Engkau akan pelihara kami dan Engkau akan cukupkan dari rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.